Kau hianati aku, ku ambil pamanmu. Karya Alvaro Zian, bab 142, Malu. Nur menggeliat dalam tidurnya dan perlahan mengerjapkan kedua matanya. Pertama yang dilihat adalah wajah lelaki tampan yang dia kenal, bahkan sangat dia rindukan. Hembusan nafas Tama menerpa kening Nur, membuat gadis itu mendongak, matanya membulat sempurna. Tangan Tama melingkar di pinggang Nur membuat Nur merasa ini hanyalah halusinasinya saja. Om Tama? Nur begitu terkejut saat dirinya berada satu kamar bersama Tama. Apa ini mimpi indah? Batin Nur sambil mencubit pipinya sendiri. Nur meringis membuat Tama terbangun. Kenapa? Apa ada yang sakit? Tanya Tama khawatir. Pergi! Kenapa kamu selalu ada dalam pikiranku? Hingga aku sudah menjauh tapi bayangan kamu selalu datang. Usir Nur sambil menepis tangan Tama yang hendak memeluknya. Semalam Tama yang menjaga Nur karena Nur terus mengigau memanggil namanya. Nur, kenapa sayang? Apa yang terjadi? Tanya Haikal dan April yang ikut masuk ke dalam kamar, melihat Nur yang sedang histeris mengusir Tama. Kamu sudah bangun, Dek? Suara serak Vino yang ikut terganggu karena pekikan Nur. Vino juga ada di kamar itu, tapi Vino tidur di sofa karena tak mau mengganggu Nur yang tidur nyenyak di sebelah Tama. Saat Tama datang, Nur langsung sembuh. Aroma tubuh Tama mampu membuat panas Nur berkurang, hingga Vino membiarkan Tama tidur di ranjang bersama Nur. Sudah tidak panas, syukurlah kau sudah membaik, ucap Vino sambil menyentuh kening Nur, membuat Nur seperti orang bodoh saat ini. Kenapa semua anggota keluarganya ada di sini? Bahkan ada Tama. Apa yang terjadi? Pikir Nur yang baru pulih pagi ini. Nur menatap Tama nanar. Apakah ini memang bukan mimpi? Apakah ini nyata? Hei, kenapa menatapku seperti itu? Tanya Tama. Apa yang terjadi? Tanya Nur bingung. Hah? Apa yang terjadi? Kenapa? Kenapa kalian bisa di sini? Tanya Nur. Bukannya Tama sedang bertunangan dengan Vina kemarin, tapi kenapa Tama bisa berada di dekatnya sekarang? Kamu panas tinggi, Nur. Aku panik dan menghubungi mereka agar segera datang. Sahut Beka yang baru masuk ke kamar Nur. Om, kenapa bisa di sini juga? Tanya Nur ketus. Aku khawatirlah dengan keadaanmu hingga aku menyusulmu kemari. Kenapa harus khawatir? Aku tidak apa-apa. Kalian semua bisa keluar sekarang. Aku sudah sembuh. Usir Nur. Dia sendiri saat ini malu karena tadi menanggap dirinya tengah berhalusinasi dengan kehadiran Tama. Nur sayang, jangan begitu. Om Tama mengkhawatirkan keadaanmu. Lagi pula kamu juga mengigau terus memanggil nama Om Tama. Jelas April membuat Nur bertambah malu. Kenapa dia harus mengigau nama Tama? Apa perasaannya terlalu besar untuk Tama, hingga dalam alam tak sadar pun nama Tama yang dia sebut? Bun, Nur mohon keluar. Nur ingin sendiri dulu, Bun. Mohon Nur membuat April mengerti saat ini Nur butuh ketenangan. Oke, kami keluar. Dan jika kamu sudah lebih tenang, biarkan Bunda menemanimu. Ucap April dan diangguki Nur patuh. Semuanya segera keluar, Tama sedikit kecewa dengan sikap Nur yang tak mau menerimanya. Apa benar Nur tak memiliki perasaan apapun padanya? Apa cintanya bertepuk sebelah tangan? Vino menarik tangan Tama untuk segera keluar dari kamar. Sedangkan Nur langsung mengunci pintu saat mereka semua keluar. Bodoh kamu Nur. Om Tama datang ke sini khawatir padamu, tapi kamu malah mengusirnya. Gumam Nur pelan. Lalu aku harus bagaimana? Harus menampakkan rasa bahagia aku. Jelas-jelas Om Tama kemarin karena kasihan. Dia tidak mungkin meninggalkan Vina, perempuan yang akan dia nikahi sebentar lagi. Secara mereka sudah bertunangan. Oceh Nur sambil menggigit kuku tangannya. Rasa malu, rasa bahagia bercampur aduk saat ini. Tapi Nur tidak munafik. Dia masih bisa menyimpan rasa kecewa. Karena Tama dan Vina sudah bertunangan, pikirnya. Nur menarik nafas dalam dan mengeluarkan perlahan. Dia tak ingin terlihat cemburu di hadapan Tama. Dia tak mau terlihat seperti gadis bodoh. Nur segera masuk ke dalam kamar mandi. Dia ingin merilekskan tubuhnya dan siap menemui keluarganya. Pagi ini agar tak ada yang curiga dengan hatinya saat ini. Bersambung.